Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa dzikra wa dzikra wa taqwa wa iman wa istifada wa hatta ataqasu kitabillah wa sunnati rasulih wa du'aina huda wa du'aina huda wa dalati ala khairin tijawatillah wa qurbihi wa mardati tawfihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka rahmat nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wa nusril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa nusril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa nusril muslimin wa ansur ikhwanana fi Palestin wa Gaza wa sa'iril biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita untuk bisa sama-sama hadir di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berhadir di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima daripada amal kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita yang kita kerjakan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan perihal kita untuk menjalankan perintah Allah, perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita nantinya diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki daripada seminggu berpuasa. Seminggu berpuasa, dan mudah-mudahan di seminggu ini memberikan motivasi yang besar untuk kita menyempurnakan puasa kita sampai hari yang ke-30 nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus yang sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan, orang boleh mendapatkan di awal daripada kesuksesan di bulan suci Ramadan, akan tetapi banyak yang tidak lulus sampai akhir. Tidak lulus sampai akhir. Bonusnya banyak diberikan di awal, banyak di bulan suci Ramadan banyak diberikan di awal, akan tetapi sampai terakhir ini tinggal nunggu siapa yang lulus. Karena sudah kita di pengalaman, di antara kita ada yang sudah puasa 20 tahun, ya kan? 20 lebih umur 20 tahun, berarti 20 tahun puasa sudah, ya. Pengalaman sudah semakin daripada bulan suci Ramadan pertama, memang ya kita tahu sendiri lah pengalaman dari saking rahmatnya Allah, dari banjir rahmatnya orang tadi ya, banjir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, saking mungkin yang ada pernah sembahyang itu sembahyang, yang ada pernah puasa berpuasa, walaupun mungkin akhir-akhir itu puasa ada, tapi awal Ramadan itu puasa lengkap, puasa aku udah hebat lah sampai siang kata saya Allah dalam tapi luar biasa, luar biasa. Yang mungkin dia punya kawan ini setengah-setengah manusianya di web, setengah-setengah manusia. Tapi kalau sudah masuk Ramadan tanggal 1 itu jadi tahun-tahun mulut tadi biasa sembahyang itu memang di belakang imam, dan tahun-tahun dia yang di belakang imam daripada mulutnya. Dari banjirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita untuk disampaikan menyempurnakan daripada 30 puasa Ramadan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan urut sedikit mengutip supaya kita memperkuat motivasi kita wabil khusus beribadah di bulan suci Ramadan, karena momentum Ramadan hanya didapat dalam satu tahun satu kali. Satu tahun satu kali. Putarannya bukan mingguan, putarannya bukan bulanan, akan tetapi dia harus satu tahun satu kali. Yang bisa merasakannya cuma orang yang merasakan bisa sampai Ramadan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan ini banyak yang disampaikan cuma tidak disampaikan. Dia masuk di Ramadan cuma bukan ahli di Ramadan. Makanya perlunya kita merenungi tentang wabalighna Ramadan, disampaikannya di bulan suci Ramadan berarti itu pilihan. Orang-orang yang bisa berpuasa di Ramadan adalah orang pilihan. Orang-orang yang bisa beribadah di Ramadan adalah orang-orang pilihan, karena dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan daripada bulan suci Ramadan. Ulama ada yang menafsirkan bahwasanya disampaikannya kita di bulan suci Ramadan ini karena kita pantas mendapatkan Ramadan. Karena sebagian orang ada yang tidak dimasukkan Ramadan karena sudah cukup baik. Karena sudah cukup baik, coba kita lihat orang-orang yang baik dicabutnya kebanyakannya di Rajab. Ya lah, contoh kayak guru kumpul di bulan Rajab, kayak guru danau kemarin di bulan Rajab, kayak Al Habib Hasan kemarin juga. Orang-orang yang baik kebanyakannya dicabut di awal Ramadan, yang sehingga dia itu cukup baik, sudah cukup baik, ya, sehingga tidak butuh Ramadan lagi. Nah, kita ini disampaikan di bulan suci Ramadan, mungkin kita kurang baik yang sehingga harus masuk di Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan ini mesin cuci, mesin cuci yang ringan-ringan, yang najis-najis, yang ada baik dimasukkan ke mesin cuci, digodok, diputar-putar yang sehingganya harus dibersihkan kalau bisa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sungguh celaka orang yang disampaikan Ramadan tapi ampunannya kada dapat. Padahal Ramadan budaknya maghfirahnya Allah, yang mungkin sudah mendengar 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan Allah, 10 ketiga itqun minan nar, kebebasan daripada api neraka, yang sehingganya kita patut bersyukur atas nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, disampaikannya kita di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan disampaikan kembali di Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama di sini ulun memberikan kabar gembira kepada pihak. Yang pertama adalah kata Nabi Muhammad SAW, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullaha. Orang yang sembahyang subuh berjamaah, maka dia sebagaimana menghidupkan malam tadi ibadah full ibadahnya. Yang pertama, makanya biar banget bersyukur, alhamdulillah. Subuh di Ramadan beda subuh di luar Ramadan. Subuh di Ramadan beda dengan subuh yang ada di luar Ramadan. Bedanya apa? Subuh yang barusan kita kerjakan itu 70 kali lipat daripada subuh selain daripada Ramadan. Wabil khusus dengan jamaah. Makanya di sini ulama mengatakan, kayak apa kita ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang makanya untuk alhamdulillah Lailatul Qadar ini karena ketahuan. Memang ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu awal puasa. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di tanggal 15. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Wabil hasil tidak ketahuan.
biar kita mencari, kecuali bini pian namanya Lailatul Qadar. Ya, ada. Kalau bini pian namanya Lailatul Qadar itu dapat tiap hari Lailatul Qadar. Nah, Allah Muhammad. Nah, makanya ulama mengatakan supaya kita dapat ini, karena ketahuan mungkin dikasihnya ciri-ciri aja oleh Nabi. Malamnya itu terang. Kalau sudah paginya itu kadang terlalu panas, kadang terlalu dingin. Mataharinya pun kadang nampak gara-gara turun naiknya malah malaikat. Berarti sudah lewat, sudah lewat yang sehingga kita tahunya tuh. Oh, berarti malam, berarti Lailatul Qadar, berarti kelewatan. Nah, wahyu ini kayak apa supaya kita dapat Lailatul Qadar yang sehingga kita tadi kadang tahu tapi masuk catatan orang beramal Lailatul Qadar. Satu aja amalnya. Ya, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa ulama mengatakan jaga sholat isya berjamaah, jaga sholat subuh berjamaah. Apa? Jam Nabi, man sholat isya fi jamaatin faka'anna maqama nisfulail, orang yang sembahyang isya dengan berjamaah maka dia malamnya setengah malam beribadah, walaupun biar kuring. Ya, walaupun biar kuring kalau kekanjangan harus buka puasa tadi lah. Yang penting sembahyang isya berjamaah. Kada cukup sembahyang isya aja, kada cukup. Dia harus berjamaah. Apalagi di Masjid Al-Hikmah. Promosi lagi. Terus harus di Masjid Al-Hikmah lebih. Ya itu hikmahnya maksudnya. Hikmahnya di situ. Jadi biar tadi makanya taraweh kalau bisa jangan putus. Kalau bisa jangan putus supaya apa? Dapat ini tadi lah. Dapat ini tadi apa? Sembahyang isya berjamaah. Cuma jangan diartikan taraweh karena putus, isyanya nggak ada. Mana? Sebagian orang wadah kita ini agak aneh-aneh sedikit. Taraweh alhamdulillah karena putus sebelum isya. Ya, isya kalau ingat-ingat tadi tuh kebalik gitu, kebalik sehingga. Dan ini banyak terjadi orang yang mengerjakan taraweh tapi belum isya karena dapat sunnah taraweh. Itu perlu harus diketahui dulu. Ya, sunnahnya taraweh akan didapat kalau sudah isya. Tapi bukan isya langgar, bukan isya masjid, bukan isya musola. Diri seorang dulu nah, sudah bisa belum? Aku sudah berisya baru boleh sunnah taraweh. Ini ada lagi, ya, lebih pentingkan taraweh daripada ba'diyah isya. Anak ekspres sudah. Ayo kamu sempat siapa langsung taraweh ya. Karena sunnah itu aja, karena dapat afdolnya daripada sembahyang sunnah. Karena taraweh itu derajatnya di bawah rawatib. Ba'diyah, qobliyah itu di bawahnya dulu. Di bawahnya rawatib dulu, baru taraweh dapatnya. Jelas. Ini jangan dimaknakan salah. Sehingga kita perlu belajar, ini perlu yang harus diketahui dulu. Kadang orang tinggalkan ba'diyah tapi dia lebih monoton masuk ke dalam taraweh. Jadi kalau bisa isyanya berjamaah, kemudian ba'diyah, kemudian baru sembahyang taraweh. Itu baru dapat full sunnahnya secara sempurna. Ya, makanya tadi supaya kita dapat malam Lailatul Qadar, yang penting jaga isya berjamaah. Habis itu dilengkapi dengan subuh berjamaah. Nih, subuh berjamaah kayak kita nih sekarang nih. Ya, kata Nabi Muhammad yang tadi sudah sebutkan, orang yang sembahyang subuh berjamaah maka malam tadi itu dia beribadah. Walaupun biar aslinya kuing, mulut dan biar yakin kuing, jujur aja, biar kuing mulut pun kuing gitu, sama aja. Cuma gara-gara kita sembahyang subuh berjamaah malam tadi dihitung semalaman untuk beribadah. Ya. Nah inilah makanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar maka disebutkan dia mendapatkan 1000 bulan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
biasa. Tapi sidin ke masjid, langkahnya itu sedekah. Langkahnya sedekah. Mungkin rancang ke masjid, mudah-mudahan sifat bakhilnya hilang. Tapi ya mungkin sidin karena pernah bersedekah, tapi ulun ini perlu disedekahi. Anak bersedekah ini karena Allah, ulun perlu disedekahi. Nah ini contohnya orang yang bisa bersedekah tapi karena sadar. Ya, orang sedekah tapi karena sadar. Apa? Orang yang pulang ke masjid. Setiap langkahnya sedekah. Yang nomor 2, ya, setiap langkahnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap langkahnya itu ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang menghadiri majelis ta'lim di bulan suci Ramadan, kata Al-Habib Abdullah bin Syahab, beliau mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan apa? Yang hadir majelis ta'lim di bulan suci Ramadan, satu langkahnya ke majelis ta'lim, satu langkah ke majelis ta'lim sudah bantuan ke majelis ta'limnya. Ya, wabil khusus itu kan tambahan dari masjid tadi. Kalau memang majelis ta'limnya ada di masjid, ditambahan apa? Tambah 2. Yang pertama pahala jihad. Di jihad, setiap langkah jihad itu dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pulih. Yang nomor 2, satu langkahnya setahun beribadah. Ya. Makanya jangan lambat-lambat, setahun, 2 tahun, ini banyak mulai ya. Sampai ke sini belum kuliah sudah majelis taklim sudah ada jadian. Sudah ada majelis taklim. Kalau saudara Muhammad, nah itu lah, ya. Ayo biar baik. Ini dapatnya cuma di Ramadan. Habis Ramadan majelis taklimnya beda. Antara maghrib isya itu beda. Itu balik yang ke awal. Tapi yang di Ramadan beda. Di Ramadan beda yang sehingga yang pahalanya yang akan biar dapat ini adalah setiap langkah yang biar kesini itu dihitung jihad di jalan Allah dan juga beribadah satu tahun. Makanya Ramadan ini gebiar amal yang sehingga uyuh kita dapatkan. Ya, uyuh kita dapatkan. Yang sehingganya kata Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan kalaupun, makanya kan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, lau ya'lamul abdu ma fi Ramadan la tamannau sanatan kullaha Ramadan. Kalaupun kata Nabi Muhammad SAW, hambaku ini, umatku ini, kata Nabi Muhammad SAW, tahu isi bobot daripada Ramadan itu tadi, maka mereka kepingin setahunan Ramadan. Pengen setahunan Ramadan. Dilihat ya. Karena apa? Pedagang suka dia di Ramadan. Apa aja pedagang suka dia di Ramadan. Kalau bisa di setahunan Ramadan tidak ada masalah. Yang penting ini, yang predikatnya statusnya sebagai suami penting mereka. Ya, waktu di Ramadan terus deh. Habis ini THR, habis baju baru, tidak cukup. Memang Ramadan itu setahun sekali. Kalau Ramadan itu setiap bulan tekor kantong saya. Takut nih orang wadai yang biasa menjual. Kata orang kan ada biasa jual wadai, ya kan? Ya. Mobil khusus di Ramadan kan ada pasar wadai, coba dah. Ini mana al-hikmah tidak pasar wadai itu. Ya. Jadi di pasir-pasir itu biasanya ada pasar wadai. Mereka yang punya wadai itu belapak biasanya di rumah masing-masing ataupun belapak di pasar. Itu pun penunggunya lawas. Ya lah. Padahal buka tuh pagi-pagi. Ya kalau jual wadai itu pagi-pagi, kadang baru jam para tuhur itu kita kadang habis wadai, kadang-kadang coba biar jual wadai di Ramadan. Kata ludes ya, Sadaqallahul Azim. Jujur kata, takutnya ya penjual wadai. Ya, alhamdulillah pendapatan meningkat drastis. Takutnya orang yang jual ayam potong. Ramadan, ramai dah. Harga pun bisa dinaikkan. Kok kemarin harganya Ustaz 50.000, kok sekarang
tentang ayam di luar Ramadan. Biasa. Betul kan? Ya kan? Baju. Ada baju lainnya. Ada. Semalam belum bisa karena segini Ustaz harganya. Ya. Nah, ini berkah Ramadan. Ini bajunya cuma ada di Ramadan. Kalau ada Ramadan, tidak bajunya. Jadi harganya agak tinggi sedikit. Ya. Allah salah Muhammad. Ya. Ramadan punya agenda tersendiri. Lombok, nah ini buahnya pemakan lombok. Ya, makan lombok. Ya. Di Ramadan biasa saja standar harganya. Bisa 70, 40, 1 kilo. Masuk Ramadan makin pedas nih. Makin naik level 160 biasa. Kenapa kok mahal? Ini waktu Ramadan. Beda loh Ramadan dengan selain Ramadan. Kalau Ramadan agak pedas. Ternyata pedas di kantong, bukan pedas di rasanya. Ya. La ilaha illallah. Nah itu ya. Ramadan punya agendanya sendiri. Ya itulah. Harga aja bisa naik, apalagi pahala. Itu nah. Kalau berbeda, harga aja bisa naik, apalagi pahala. Iya, tak kalah pahala juga ikut naik drastis. Makanya mumpung. Makanya Ibnu Jauzi beliau mengatakan kalau orang mati di Bali suruh mahayal. Orang jenazah mahayal itu hari ini. Misalkan suruh lagi di azab, lagi enak-enaknya dibentungi malaikat. Hari ini libur dulu dibentungnya. Kata Ibnu Jauzi, suruh mahayal hari ini. Kata Ibnu Jauzi, kalau ahli kubur itu disuruh mahayal, mereka cuma mahayal satu aja. Satu hari kepingin balik kepada bulan suci Ramadan. Satu hari kepingin balik di bulan suci Ramadan. Karena apa? Bentanya laka kali lipat semuanya. Sembahyang fardu 70 kali lipat. Sembahyang sunnah naik levelnya jadi fardu. Tak ada sembahyang sunnah itu akan naik jadi fardu kecuali dinazarkan. Contoh, kalau sembahyang sunnah ini, kalau itu kita isyraq, bentar lagi kita duha, ya. Kita jauhi 2 rakaat itu tulisannya itu fardu duha, fardu isyraq dapatnya di buku malaikat, ya. Tapi jangan di sunat fardu duha. Itu tetap sunnah, cuma naik level dia jadi fardu. Tak ada yang langsung usulwi fardu isyraq, fardu apa namanya duha, fardu hajat. Yang sembahyang niatan sunnah naik level jadi fardu. Apa itu bentuknya sunnah? Kecuali di luar Ramadan tadi. Di luar Ramadan bisa dapat fardu, bisa. Contohnya, biar tadi sembahyang duha, sembahyang duha, tapi sudah digelar. Sejadahnya ini sudah ada, dihantam dulu sejadah kawan atau. Nah, ketika duduk di atas, ya Allah, ulun hantam benazar anak sembahyang duha. Nah, itu bahwa namanya. Ini cara kalau di luar Ramadan supaya naik level. Nah, ketika sembahyang saya sholat duha nazar, naik ke levelnya tadi yang sunnah jadi fardu. Tapi kalau Ramadan kadang membuka itu langsung sunnah, Allahu Akbar. Setiap sunnah bergawi fardu. Naik terus levelnya sampai fardu. Dan ini cuma didapatkan di bulan suci Ramadan. Makanya yang ada suara-suara sembahyang sunnah dan wajib belajar. Yang ada suara baca Quran dari wajibnya baca. Karena pahala yang akan didapat di bulan suci Ramadan tidak akan pernah didapat di selain daripada bulan suci Ramadan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW cocok
Nabi Muhammad karena diberi kepada umat-umat yang lain ada. Nabi Musa ini minta yang Lailatul Qadar itu minta Nabi Musa. Ada ya Allah ini untuk umat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berapa? Sampai jam 7. Mulutnya ngantuk, dia ngantuk. Jujur lah. Kalau salah Muhammad, karena tadi malam lebih ibadah. La ilaha illallah. Nah, kita baca sedikit lah, baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa an Hatim al-Asam an-Nahubal, ya, dari Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini salah satu sufi daripada sufi, orang sufi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan Hatim al-Asam, Hatim yang tuli, yang tuli. Padahal sini itu ada tuli. Padahal sini itu ada tuli. Cuma masyhurnya sini dengan kisahnya beliau. Ya. Jadi suatu ketika Hatim ini mengajar, tahu-tahu pas waktu itu yang diajar yang bertakun ini bebinian. Nah, ketika bebinian tadi menahan daripada paut, tapi sudah dibuka mulut kita terkeluaran suara indah tadi, suara kentut tadi. Akhirnya apa? Kata Hatim, keraskan lagi, tak dengeran. Wah, si perempuan tadi kan kayaknya Ustaz tak dengar nih, Ustaz tak dengar, alhamdulillah tak dengar. Jadi waktu itu sampai waktu itu masyhur. Setelah kejadian itu Hatim al-Asam itu jadinya kayak pegang menggulingkan diri, bahkan kurang dengar. Padahal itu tadi suara kan ya. Kalau kita kan kata itu dibuka dengan penguruan kata beradab ini. Jadi kayak pula itu anak si Ali itu kantor panjang kisahnya jadi manakib gara-gara kantor gara-gara kantor ini ada di Malasong nih gara-gara kantor jadi gimana ini. Tapi jangan dicoba nanti, jangan dicoba. Karena kadang-kadang kalau tidak dibalikkan, ya, lebih ganteng lagi suaranya kalau ada di mana. Ya, itu cerita hati malam. Kata beliau, arba'atu asya' la ya'rif qadruha illa ahad. 4 perkara yang kada tahu kadarnya, kada tahu orang bersyukur atas 4 ini kecuali orang 4. Ya, karena tahu harganya daripada 4 ini kecuali orang yang 4. Yang pertama kata Sidin, asyabab la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Yang muda karena tahu nikmatnya muda kecuali yang tua. Jelas. Zaman mana? Muda atau tua ya? Tua ya. Coba yang tua. Pak Samsul, zaman Tuhan adalah muda. Zaman Tuhan yang B sudah PNS yang mulutnya mas. Kalau muda itu masih mencari dulu pekerinah bahan itu ada. Zaman Tuhan yang muda, ya, yang Tuhan ada tahu nikmatnya, ya, ada tahu yang asyabab la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Pemuda itu tidak tahu nikmatnya muda kecuali sudah tua. Orang yang tua itu baru tahu nikmatnya kalau muda. Jujur kan? Si Ahmad tuh sudah 2 kali nikah sibuk sini muda merasakan, Tuhan merasakan lagi. Oh, saudara Muhammad. Makanya mumpung kita ini masih muda, yang sumuran umur nih banyak loh. Bertahan kayak kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7 tahun mah. Nah, ini tahunnya kita nikmatin itu kan ya sudah berhari. Baru tahu ya, kalau tahunnya dari bahagia majelis taklim.
Ya, Hawa juga menambah umur lebih daripada umur Bani Israel, panjang-panjang kalau beribadah deh. Tapi sudah terakhir, ya sudah dinikmati ya. Anak muda lagi, itu tadi yang semir, bahaya anak muda karena hawa benda tumbuh dengan sendirinya, sudah berubah di mana-mana gitu kan, karena hawa lagi di dalam. Itu yang pertama. Yang nomor dua kata beliau, wal afiyah la ya'rifu qadruha illa ahlul bala. Afiyah, ketenangan, kesehatan, kelapangan, itu tidak tahu harganya mereka itu kecuali orang yang sudah tertimpa musibah atau bala. Kalau sudah sakit, ya Allah, pengen puasa, merampung itu, jangan kesehatan yang lagi sakit. Kalau menurut saya, udah puasa kenapa? Di balik wahini banyak masalahnya. Soalnya apa? Ya, orang yang makan di warung-warung siang hari itu pada sakit paru, pada WC banyak. Ya loh. Kenapa begitu kita? Waktunya kalau binaya, kelawasan. Baru tinggal 5 menit. Yang hantu-hantu gentayangan itu ya, tulisannya di luar tutup, cuma parkirannya banyak, penuh orang berkebun, ya salah, penuh. Ya, jadi coba lihat yang dari kepingin Allah, pingin turun puasa, hanya orang takut ya apa hukumnya, lagi sakit di puasa, lagi sehat kok pada sakit. Apa hukumnya di bulan suci Ramadan sakit paru, dan tiap sakitnya lapar, banyak harus dibalik hukum tuh kayak apa lagi? Namanya pada sakit paru tadi lapar, macamnya. Karena bisa dibalik hukum apa sudah? Bocor, ini itu ada mah kronis, ada mah akut, macam-macam penyakit mah, dan mulut bisi ipar itu biasanya bisi apotik yang paling laku obat sakit mah. Di selain Ramadan, perumahan itu di lantai ada laku muncul di sini pas ada laku di mulut jualan ini, tapi Ramadan ini kehabisan mulutnya. La ilaha illallah, apa sakitnya? Ya, makanya cocok hadisnya Tuhan. Sumu tasih, puasa menyehatkan. Tidak namanya puasa menyakitkan. Tidak. Itu berarti menyalahgunakan hadis. Hadis itu mana? Puasa biar mudahan sehat. Dan waktu saya kalian sehat. Ini kata puasa kali. Sumu tasih, ini sumu maridun. Puasalah kalian dan saya kalian sakit. Itu bahasanya. Puasa itu juga menyakitkan diri. Ya, karena apa? Karena masuk dalam konteks hadis yang satunya. Hadis satunya berbicara apa? Al-batnu wi'a'udah. Paru itu wadah penyakit. Nah, amat paru ini diisi terus, sakit terus. Makanya dikurangi dengan puasa. Takut tidak orang yang lapar itu kepingin diet apa? Puasa. Yang kurus makan itu tadi kurus dari zaman bahula sampai ini kurus itu harus dironsek kalau tidak ada ulatnya. Yang makan lain dia ternyata ada ulatnya di situ ya. La ilaha illallah. Itu yang al-afiyah, kelapangan, kenikmatan ya, itu kada tahu nikmatnya kecuali orang yang kena bala ataupun sakit. Wasihatu la ya'rifu qadruha ila al-marada, dan sehat yang tahu kadar harganya sehat kecuali orang yang sakit. Apalagi kena misi BPJS. Aduh, sudah sakit. Kalau misi BPJS dia sakit 2 kali. Yakin sakit 2 kali. Sakit 2 kali itu. Ya.
umum langsung BPJS Pak, bukan langsung tabung duitnya, tabung duitnya. Jangan biarkan itu baru rumah sakit Imanuddin naik sedikit insani sallallahu alaihi. Nama sakitnya sih insani kemanusiaan, tapi duitnya kena manusia ya. Jangan lu pernah Pak. Ini kan biar orang rumah ini kita ingin salikan Imanuddin yang iman aja, nggak usah yang iman aja. Walaupun ada duitnya cenderung yang iman aja, lebih beriman kita matinya. Kalaupun matinya mati di mana? Mati beriman. Bagus sedikit loh, matinya begini. Kemudian terakhir wal hayatu la ya'rifu qadruha illa al-maut. Dan hidup kada tahu harganya kecuali yang sudah mati. Yang mati sekarang nih, pingin kayak kita nih sekarang. Yang makanya jangan minta mati dulu biar kita hidup. Ya, jangan doakan dulu mudah-mudahan berseluruh iman. Kita dulu, beramal dulu, jangan minta mati dulu. Jangan minta mati dulu, beramal dulu. Kita yang berseluruh iman sebanyak kada perlainan gitu maknanya. Ya ilah. Nah ini empat perkara. Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmahnya bagi hari ini. Ya, mudah-mudahan puasa kita berkualitas. Ya, mudah-mudahan ditingkatkan lagi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah bertahan bersyukur. Wafaqihna fi din wa ala ta'ala wa la hadiyin. Wa qul sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini